Saudara, 3 tersangka kasus jasa Joko Widodo hadiri sidang perdana di Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal-pasal yang membuat mereka menjadi tersangka. Ada 6 pasal yang mereka uji ke Mahkamah Konstitusi. Itu saja, terima kasih. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma menggugat sejumlah pasal di KUHP dan UU ITE yang menjerat mereka sebagai tersangka ke Mahkamah Konstitusi. Mereka tak meminta mahkamah membatalkan pasal-pasal tersebut, namun meminta MK memberikan batasan yang tegas bahwa pasal-pasal tersebut tidak menyangkut urusan publik atau public affair. Kami ini masih disangkakan, masih dipidana dengan pasal 310 dan 311, dan itu masih ada debatable, mau pakai pasal yang lama dan pasal yang baru. Jadi sekaligus 6 pasal yang kami uji di dalamnya tadi, itu termasuk yaitu 310 dalam garis miring 433, 311 garis miring 434, kemudian pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE, dan yang paling krusial adalah pasal 32 dan 35. Dalam keseluruhan pasal tersebut kita minta tafsirkan bahwa objek yang menjadi objek yang bisa dibuka ke umum berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu adalah dokumen publik yang pernah dipakai untuk jabatan publik, walaupun yang bersangkutan sudah pensiun, maka itu subjek untuk penelitian publik yang tidak memerlukan izin, sehingga tidak layak untuk dikriminalisasi. Menurut Refli Harun, kuasa hukum ketiganya, tersangka merupakan peneliti yang tengah meneliti soal ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun dalam perkembangannya, Polda Metro Jaya telah menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dalam sidang kemarin, Refli Harun sempat ditegur Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra. Refli ditegur karena tidak terlebih dahulu menyampaikan kewenangan MK dan kedudukan hukum atau legal standing dari pemohon saat akan melanjutkan pokok permohonan. Kami menganggap bahwa pasal tersebut justru ketika dikenakan kepada beliau itu melanggar ketentuan konstitusional, makanya kita bawa normanya ke tingkat konstitusi. Ada 3 alat uji yang kami kemukakan, yaitu undang-undang. Sorry. Ini kalau begitu kewenangan mahkamah dianggap sudah diucapkan ya, disampaikan ya. Karena ya mahkamah pasti berwenang. Iya, tapi legal standing pasti diterima. Tunggu dulu, jangan cepat-cepat. Ini kan kalau ditegur hakim nanti bisa rusak juga Pak Refli. Pelan-pelan. Kewenangan mahkamah dianggap selesai. Nah sekarang Bapak jelaskan legal standingnya di mana, begitu ya. Jangan melompat-lompat Pak. Orang belum legal standing udah sampai ke pokok permohonan Bapak ini. Pada November 2025, Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang dalam 2 klaster sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Tak cuma perkara pencemaran nama baik dan fitnah, Roy, Rismon, dan Tifa juga dijerat UU ITE tentang menghapus atau menyembunyikan serta memanipulasi dokumen elektronik. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, lantas apa saja pasal-pasal yang dipersoalkan ke MK oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma? Apakah uji materi ini akan memengaruhi status tersangka ketiganya? Kita bahas bersama Refli Harun, kuasa hukum Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma, serta Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansah Semar. Selamat petang, Bang Semar. Selamat petang, Bang Refli. Ya, dari 6 pasal yang diuji, mana kira-kira yang dianggap paling merugikan Roy, Tifa, dan juga Rismon? Ya, paling merugikan ya pasal 32 dan 35. Karena pasal 32 Undang-Undang ITE itu ancaman hukumannya 8 tahun. 32 ayat 1 ya. Ayat 2 juga kita uji. Kemudian pasal 35 ancaman hukumannya 12 tahun. Tetapi bagi kita itu it doesn't make sense. Pasal yang tidak masuk akal kalau dikenakan kepada RRT, Roy, Rismon, dan Tifa. Jadi itu overcharge kita mengatakan ya, too much. Kenapa too much? Begini, sebenarnya kan itu untuk sebuah kejahatan, penipuan misalnya. Ada pasal 32 itu kan misalnya mengubah dokumen publik, merusak dokumen publik, atau dokumen milik orang lain. Misalnya gini, ada sebuah perbankan, dia punya kode-kode tertentu, dokumen tertentu, nah dokumen itu dirusak oleh seseorang, kemudian tidak bisa diakses lagi. Padahal itu dokumen penting yang menyangkut misalnya nasib nasabah dan lain sebagainya.
Pasal 35 aneh lagi. Pasal 35 itu ada sebuah dokumen palsu. Oke. Kemudian diedit oleh kita, oleh katakanlah RRT, lalu menjadi seolah-olah otentik. Kan nggak begitu. Jadi kita ingin mengatakan ya, antara first product, input dan outputnya, first product dan end productnya itu nggak ada beda. Jadi pasal 32 dan 35 bisa diterapkan kalau antara input atau first productnya dengan output atau end productnya itu berbeda. Nah, ketika mereka meneliti misalnya sebuah ijazah, so-called ijazah yang paling komplit sebenarnya yang diupload oleh Dian Sandi misalnya ya, maka kan tidak berubah. Artinya ijazah yang diteliti itu ya tetap bisa ditemukan sampai sekarang. Karena pasal 32 dan 35 itu adalah semua dokumen itu jadi rusak. Karena rusak dia nggak bisa ditemukan lagi. Paham maksud saya kan? Nah ini juga begitu. Dokumen itu diedit sedemikian rupa sehingga tampak otentik. Nah, gitu. Untuk merespon Bang Refli, sebelum saya ke Mas Semar, kita coba lihat ada informasi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mendatangi Mapolresta Surakarta, Jawa Tengah pada Rabu sore terkait pendalaman berkas kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret nama Roy Suryo, Tiva, dan Rismon. Saat ini kita sudah bersama jurnalis Kompas TV Widi Nugroho. Widi, Anda bisa laporkan bagaimana dengan hasil pemeriksaan sore hari ini, apa yang didalami oleh penyidik Polda Metro Jaya hari ini? Siapa saja yang diperiksa? Ya Ilona, sore ini kami mendapatkan informasi bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo menjalani pemeriksaan atau mendatangi Mapolresta Surakarta ini untuk melengkapi berkas yang masih belum lengkap oleh penyidik dan saat ini masih berlangsung di dalam, dan juga ajudan Jokowi yaitu Kompol Syarif Muhammad Fiansa yang juga melengkapi berita acara yang masih dirasa kurang oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Dan sampai saat ini pun kami masih belum mendapatkan atau masih menunggu informasi pasti tentang kegiatan ataupun apa saja materi yang dibahas di dalam oleh penyidik dan juga Jokowi dan juga ajudannya. Namun yang jelas kami tadi sudah mendapatkan bocoran informasi sedikit dari ajudan Jokowi bahwa pemeriksaan atau tambahan data yang diperlukan ini nantinya akan melengkapi yang sudah dilakukan oleh penyidik sebelumnya, yaitu yang mendatangi sejumlah saksi dan juga menggelar pemeriksaan di wilayah Solo dan Jogja sebelumnya, dan hari ini dilengkapi untuk kemudian diserahkan ke kejaksaan, karena kemarin pada saat penyerahan berkas yang pertama dirasa belum lengkap atau dalam bahasanya disebut P19, maka kali ini dilengkapi agar nantinya bisa P21 untuk kemudian dilanjutkan ke persidangan dan juga seperti apa yang diinginkan oleh Jokowi bahwa dia akan menggunakan forum persidangan untuk menunjukkan ijazahnya kepada publik. Ilona. Ya, berarti sekarang ini apakah Pak Jokowi masih berada di lokasi, Widi? Ya, sampai saat ini baik Joko Widodo maupun Kompol Syarif Muhammad Fiansa masih berada di Mapolresta Solo untuk menjalani tadi yang saya sebutkan, melengkapi berkas dan juga melengkapi berita acara yang dibutuhkan oleh penyidik Polda Metro. Kami masih menunggu saat-saat di mana nanti akan ada konferensi pers setelah kegiatan ini selesai di Polresta Surakarta atau Polresta Solo ini. Betul. Berarti tadi Anda sempat mendapatkan pernyataan dari Pak Jokowi bahwa akan memberikan atau memperlihatkan ijazah aslinya dalam persidangan. Soal itu sudah kami dapatkan beberapa waktu lalu saat kami mewawancarai Joko Widodo di kediamannya bahwa kasus ini harus berlanjut ke persidangan karena itu adalah forum di mana dia bisa menunjukkan ijazahnya untuk membuktikan apa yang dituding oleh para penuduhnya ini sekarang. Dan hari inilah juga proses ini masih berlanjut dalam hal melengkapi berkas dan juga berita acara yang nantinya dibutuhkan untuk melengkapi agar semuanya syaratnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak jaksa penuntut bisa dilanjutkan ke persidangan. Ilona. Baik, terima kasih Widi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita kembali ke dialog yang sempat terputus. Bang Semar, bagaimana Anda merespon gugatan sejumlah pasal yang dilemparkan oleh tim Roy, Tiva dan juga Rismon? Iya, nggak apa-apa juga kan itu hak ya. Hak warga negara ketika merasa dirugikan atas pasal-pasal yang dikenakan, pasal-pasal yang berlakukan. Dan ini upaya Bang Refli Harun dan kawan-kawan, terutama kliennya ya, untuk coba menguji pasal-pasal itu. Karena kliennya kan sekarang sudah dijadikan tersangka. Nah, saya memang tidak mau terlalu jauh masuk ke domainnya soal Mahkamah Konstitusi. Tapi memang sepengetahuan saya, uji materi di Mahkamah Konstitusi memang tidak mudah. Dalam arti bahwa kalau kita ikuti perkembangan kemarin ya,
itu ada beberapa pilihan yang diberikan oleh hakim terhadap pengajuan yang dilakukan oleh Bang Refli dan kawan-kawan. Misal bahwa kalau tetap itu diteruskan dengan pengajuan yang sekarang, menurut hakim Prof. Saldi Isra kan ya mudah sekali dia karena ini masih kabur gitu ya, dianggap kabur. Atau misalnya dilengkapi sesuai dengan nasihat-nasihat para hakim. Kalau dirasa berat, diusulkan juga, disarankan juga untuk dicabut dulu laporannya baru diajukan kembali karena butuh waktu. Atau dilengkapi dengan waktu yang 14 hari. Nah, waktu 14 hari ini juga saya melihat bahwa memang nggak mudah untuk melengkapi yang kita tahu dalam proses sidang di MK itu kan ya sangat perfecto ya soal redaksinya dan lain sebagainya. Tapi bahwa kita menghargai hak itu digunakan nggak ada soal. Bahwa memang nanti hasilnya kita lihat, yang paling kita inginkan itu sebenarnya semua proses atau hak yang dimiliki silakan dilakukan, tapi jangan pernah memaksakan suatu kehendak dengan apa yang diinginkan diri sendiri. Jadi kalau sudah diputuskan MK, diputuskan instansi-instansi pemerintah yang lain, ya mau tidak mau kita ikuti sebagai bagian dari warga negara. Jadi menurut Anda kenapa sekarang baru digugat pasal-pasal tersebut? Nanti dijawab Bang Semar, kami segera kembali saudara, tetap di Sapa Indonesia Malam. Ya, Bang Semar, ini kan sebenarnya status tersangka terhadap Roy Tifada Rismon sudah agak lama, tapi baru sekarang digugat pasal-pasal dianggap memberatkan dan too much tadi kalau kata Bang Refli. Ya nggak apa-apa kan sesuai kebutuhan. Jadi mungkin Bang Refli merasa sekarang ini memang membutuhkan bahwa itu diuji agar tidak merugikan kliennya. Ya lakukan saja gitu. Jadi kan begini, semua orang yang menguji ke MK pasti sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan momentum, sesuai dengan peristiwanya. Nah peristiwanya atau momentumnya baru dilakukan sekarang, itu haknya Bang Refli dan kawan-kawan. Kan juga ada hak lain yang nggak digunakan, misalnya hak rapid misalnya, itu kan juga nggak digunakan dan itu haknya juga tim kuasa hukumnya Roy Suryo dan kawan-kawan untuk menggunakan atau tidak hak hukumnya. Nah sekarang kita melihat bahwa ini akhirnya diuji di MK. Nah diuji di MK ini nanti kita lihat apakah dalam 14 hari ya, 14 hari ke depan kalau memang pengajuannya tetap yang kemarin, kan 14 hari waktunya, dilengkapi atau tidak, nanti kita lihat sidangnya hasilnya apa. Tapi bagi kami, apapun yang dilakukan upayanya oke, dan apapun yang diputuskan oleh MK dan lain sebagainya, ya kita taati dengan baik gitu. Meski tadi dibilang Bang Refli too much, Anda setuju nggak? Ya silakan aja gitu. Menurut saya monggo-monggo aja gitu karena memang yang kayak gini-gini ini kan menjadi bagian dari hak warga negara. Nggak bisa juga kita mempengaruhi keyakinan orang, mempengaruhi pikiran orang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Dan sebaliknya begitu gitu. Bang Refli, ketika mengajukan sejumlah pasal ke MK, apakah ini juga bagian strategi lepas dari status tersangka untuk ketiganya? Jadi gini ya, saya agak sulit menjelaskan kepada publik kalau mereka tidak paham seperti apa MK itu. Nah, yang nanya juga nggak paham. Coba jelaskan. Jadi gini, kita harus bedakan antara peristiwa konkret dan norma. Walaupun saling berhubungan tapi berbeda. Yang kita dipermasalahkan di MK itu adalah norma. Nah, norma itu ada dua bagian yang penting. Ada legal standing, ada pokok permohonan atau positanya. Dua hal yang berbeda. Jadi legal standing ini hanyalah cara untuk masuk ke posita. Nah legal standing itu standing before the court. Itu ada dua. Status Anda sebagai apa. Yang kedua apa kerugian konstitusional Anda. Nah RRT ini statusnya sebagai warga negara. Ya kan? Dimana warga negara menurut konstitusi memiliki hak konstitusional atau constitutional right. Salah satunya adalah hak atas kepastian hukum, hak untuk memperoleh informasi, menyebarkan informasi dan lain sebagainya, kan begitu? Atau hak untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum. Nah, lalu dia dirugikan, ya kan? Kenapa haknya? Saya ini harusnya dijamin oleh konstitusi untuk melakukan penelitian, untuk melakukan kegiatan. Kok saya ditersangkakan? Nah, itulah yang kemudian namanya kerugian konstitusional. Dia rugi. Nah ini untuk pintu masuk menguji pasal-pasal itu. Setelah ini selesai, maka pasal-pasal ini diuji. Apakah pasal ini confirm dengan konstitusinya? Contoh misalnya, ya, pasal mengenai bahwa soal pencemaran nama baik. Kan begitu saja di dalam Undang-Undang ITE. Sama MK dibatasi. Pasal pencemaran nama baik tidak berlaku untuk pejabat publik. Tidak berlaku untuk institusi publik.
tidak berlaku untuk organisasi yang ajak. Berlaku buat siapa? Perorangan. Berarti jadi misalnya, once Anda menjadi pejabat publik, Anda tidak boleh mengadukan pasal pencemaran nama baik. Karena pejabat publik, institusi publik itu bukan orang, bukan benda hidup. Karena harkat martabat itu hanya dimiliki oleh orang, bukan oleh jabatan atau institusi publik. Nah, kita minta tambahan pembatasnya itu, yaitu urusan publik. Jadi walaupun Pak Jokowi tidak lagi menjadi pejabat publik, tidak lagi menjadi presiden, tapi yang kita masalahkan adalah urusan publik, public affairs atau public interest. Nah, kita masuk agar setiap urusan publik itu adalah hak warga negara untuk melakukan penelitian misalnya. Oke, berarti sebenarnya status tersangka itu dianggap Bang Refli salah alamat karena pada dasarnya Roy, Tifa, dan Rismon itu sedang melakukan penelitian. Jadi kalau kita mau bicara angkat lagi ke konstitusi, jangankan orang melakukan penelitian, orang berpendapat saja terhadap urusan publik itu tidak boleh dikriminalkan. Tidak boleh dikriminalkan. Itu yang kemudian kita mintakan tafsir itu ke Mahkamah Konstitusi. Kalau ini dikabulkan, ini akan dahsyat. Tidak hanya untuk kepentingan RRT, tapi untuk kepentingan kita semua. Nanti misalnya Refli Harun menceritakan tentang katakanlah kritik saya terhadap Prabowo misalnya. Prabowo nggak boleh. Misalnya Prabowo udah pensiun, saya bilang apa yang dilakukan Prabowo itu nggak benar dan lain sebagainya. Tapi karena yang saya kritik adalah urusan publik, public affairs, maka tidak boleh ada kriminalisasi terhadap itu. Dianggap dikriminalisasi. Saya sedang membangun demokrasi dan konstitusi. Saya kira begini ya, kalau bicara soal kriminalisasi, kan kita sejak awal menghargailah persoalan bahwa orang mengklaim melakukan penelitian secara ilmiah dan lain sebagainya, monggo. Cuman kita semua tahu penelitian kan tentu ada caranya juga, ada metodologinya juga dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika Roy Suryo menyampaikan penelitian. Gini, kalau Anda mau bicara tentang penelitian, metode dan lain sebagainya, gini. Anda latar belakangnya apa dulu? Nah, kita harus fair dong. Bukan Bang, secara normal saja Bang. Enggak, penelitian itu macam-macam, ada eksploratif, ada eksplanatif. Iya, tapi tidak jadi penelitian itu tergantung jenisnya seperti apa. Ya, kalau Anda nggak paham seperti itu, bukan. Susah. Jauh lebih baik sebenarnya apa yang dilakukan Anda kalau nggak paham penelitian jangan. Misalnya Bonatua, dia proses, minta KIP. Oh, itu karena penelitiannya berbeda. Diambil, nah itu dilakukan ini dia nggak paham. Ini nggak paham. Bukan lagi misalnya itu kan uploadan medsos yang diteliti oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Yang maksud saya dari Embos dan lain sebagainya itu tidak bisa diteliti Asia terpasuk melalui uploadan medsos gitu loh. Nah, ini yang menurut saya sejak awal dasarnya aja Roy Suryo sudah salah itu. Dia melakukan penelitian dari alat uji penelitiannya itu tidak benar. Itu susahnya makanya langsung bicara palsu. Nah, ini yang menurut saya bukan mempersoalkan penelitiannya, bahwa dasar dari alat uji Roy Suryo lakukan penelitian itu tidak benar. Ini orang nggak paham, itu tidak baik. Kecuali kalau misalnya ijazah Pak Jokowi atau misalnya yang diambil oleh Bonatua itu melakukan penelitian. Nah, kan itu yang menurut saya jadi bukan jadi soal kriminalisasi gitu. Tapi memang itu adalah melakukan pelanggaran pidana ketika memang dia melakukan penelitian tidak benar dengan dasarnya. Ini yang motivasinya dipertanyakan Pak Refli. Ini susah nggak paham ya. Kenapa? Ini saya terpaksa mengatakan nggak paham. Karena penelitian itu ada penelitian yang sifatnya eksploratif, ada yang sifatnya deskriptif, ada yang sifatnya eksplanatif. Itu beda-beda. Jadi yang dilakukan oleh Roy Suryo CS itu, Roy Suryo, Rismon dan Tifa adalah penelitian yang eksploratif, mengeksplor. Kalau Anda melakukan eksploratif itu, Anda seperti membuka hutan, babat. Sebelumnya tidak ada penelitian sebelumnya, tidak ada pembandingnya. Kan tidak ada orang yang melakukan penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi. Nah, dia melakukan eksploitasi, eksploratif. Seperti Columbus menemukan benua Amerika dan lain sebagainya. Karena itulah, yang bahan-bahan yang ada, itulah yang diteliti. Nah, bahan yang ada itu apa? 1, dokumen yang diupload Dian Sandi. 2, dokumen yang pernah ditunjukkan oleh Sigit Sunarta, dekan. Dokumen yang pernah ditampilkan di screen besar karena waktu itu ada reuni. Dokumen yang ditampilkan Dirti Pidum, Brigjen Johandani, yang ada garis ujungnya. Nah, terakhir, dokumen itu dikonfirm oleh dokumen KPU, ternyata sama.
antara dokumen yang diteliti Rosario dengan dokumen salinan yang diserahkan kepada KPU untuk menyalon presiden dan wakil presiden sama. Kan salinan, Bang. Saya coba diperjelas sedikit. Ini tuh kan salinan. Dalam kita melakukan penelitian, biasanya kan harus ada subjek penelitian yang jelas begitu. Dan ini kan salinan. Nah, asli udah pernah diteliti aslinya. Sekarang saya tanya, ya. Yang aslinya mana? Nah itu aslinya di mana? Kemudian penelitiannya pakai apa? Ini penelitiannya punya asumsi bahwa ijazahnya tidak asli. Lalu tiba-tiba yang diklaim sebagai ijazah asli itu baru muncul pada tanggal 15 Desember 2025 di Polda Metro Jaya ketika gelar perkara khusus. Dan itu udah dijadikan objek penelitian yang baru keluar itu. Dijadikan nggak? Ini bingung saya. Enggak, maksudnya kan soalnya aku begini bro, Anda paham tadi. Ya? Jangan nggak paham juga. Lokus dan tempus deliktinya itu 22 Januari sampai 30 April 2025. Itu yang dipermasalahkan, yang kemudian dikriminalkan. Kalau Anda cerita tentang dokumen yang baru keluar 15 Desember 2025 yang diklaim sebagai asli, diklaim ya. Kita mengatakan 99,9 itu palsu. Tidak melalui klarifikasi dan lain sebagainya. Karena jauh dari awal Roy Suryo sudah mengambil kesimpulan dan disampaikan ke publik palsu yang menurut saya memang secara penelitiannya diragukan ketika dia mengambil alat uji. Orang yang nggak paham penelitian. Kan begitu ya. Orang nggak paham penelitian. Ini yang menurut saya itu ngomong begini. Ya terserah Bang Refli kan sebagai pengacaranya ya. Jadi sah-sah aja juga. Anda sebagai apa coba? Saya sebagai organisasi yang memang ketua Dewan Pembina Pak Jokowi kan gitu. Saya membela Pak Jokowi. Lalu background Anda apa? Kan begitu loh. Untuk mengatakan bahwa ini bisa aja. Bukan. Karena orang awam ini nggak kredibel soalnya. Bahwa orang dari hasil uploadan itu nggak jelas. Harusnya memang Pak ijazah Pak Jokowi dilakukan komparasi dan sebagainya. Itu eksplanatif. Nah itu yang menurut saya itu yang jadi akhirnya sesat gitu. Nah ini tapi Bang Refli kemarin kan hakim minta perbaikan permohonan. Apalagi yang kurang katanya. Oke, ya kalau ini saya jelaskan lagi nih. Kalau nggak paham susah. Gini. Yaudah disederhanakan ya. Di MK itu ya, sebelum kita masuk pada pemeriksaan persidangan, ada yang namanya pemeriksaan pendahuluan. Anda mau bikin permohonan apapun, maka akan ada 3 panel hakim yang memeriksa permohonan. Dia akan nasihatkan apa aja dinasihatkan. Tapi apakah MK konsisten? Anda tahu Almas Sakib Biru, ya kan? Diterima legal standingnya mempermasalahkan 40 tahun usia presiden. Apakah dia calon presiden? Enggak. Nah, intinya adalah itu adalah tahap yang biasa saja di MK. Cuman Anda kan nggak paham. Kalau kita sengaja, kenapa? Kalau kita bikin katakanlah yang selengkap-lengkapnya, hakim MK akan dibilangin juga sama dia. Inilah, itulah dan lain sebagainya. Nah, terhadap nasihat itu ada 3 pilihan. Kita tetap kepada itu atau kita memperbaikinya atau kita tarik permohonan itu. Kita akan memperbaikinya. Kenapa? Karena kita udah tahu otak hakimnya. Iya kan? Dari cara dia memberikan nasihat kepada kita, kita tahu otak hakimnya. Apa? Jadi yang dari sidang kemarin Anda lihatnya apa? Dia mempermasalahkan legal standing. Oke, kalau ada tersangka masukkan dong buktinya, kan gitu. Iya. Kedua, dia bicara tentang apa sih kerugian antara kondisi RRT ini dengan pasal-pasal yang diujikan. Jadi kita sudah tahu, lalu ketegasan kita mau minta apa. Nah, gara-gara nasihat itulah kita sudah sampai pada sebuah celah yang kita anggap bahwa wah ini harus masuk. Apa itu? Ya nantilah tunggu tanggal main. Gimana? Silakan. Di babak berikutnya singkat aja Bang. Aku mau tutup. Satu hal. Apa? Singkat aja Bang. Saya simpulkan. Bahwa public affairs atau urusan publik itu harus dikecualikan dari kriminalisasi. Harus dikecualikan dari kriminalisasi. Singkat aja. Boleh, silakan aja gitu. Yang paling penting nanti sidang MK kalau memang 14 hari ya bisa diperbaiki dengan baik. Saya rasa sih agak sulit itu. Tapi kalau memang sulit diperbaiki, gimana? Saya udah sering kalau misalnya nanti sidang, ya kan abang ketika berpengalaman juga kan nasihatnya banyak sekali itu dari para hakim. Sulitnya di mana? Nah makanya ketika nanti memang sudah diajukan gitu ya. Kalau nanti hasilnya sidang MK seperti apa, ya ditaati juga. Jangan lagi nanti kemana-mana kan gitu loh. Oke, baik. Ya Bang Refli jangan juga merasa si paling ngerti gitu loh. Kan ada hal-hal juga yang kita ketahui tanpa harus kita ada di situ. Percuma juga kita baca dan sebagainya gitu ya. Sama orang yang nggak pernah sidang di MK. Oke, baik, kita tunggu nanti makanya ya. Cari yang selevel dong. Baik, nggak level ini. Terima kasih Bang Refli, terima kasih Abang jadi kayak mirip Roy Suryo, Bang.